Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Prasetya dengan NIM 142. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Perusahaan dan lingkungannya. Sistem fisik perusahaan adalah suatu sistem terbuka yang di dalamnya mengumumkan lingkungannya. Perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungan mereka. Perubahan sumber daya ini ke dalam produk dan jasa, dan mengembalikan sumber daya yang diubah kepada lingkungan. Gambar 2.1 menunjukkan arus sumber daya dari lingkungan melalui perusahaan dan kembali kepada lingkungan. Alur sumber daya fisik pada dasarnya adalah arus sumber daya konseptual yang ada di puncak. Ini ada gambar 2.1 yang menjelaskan ini ya. Lalu sistem umum model dari perusahaan. Pada gambar 2.1 memperlihatkan 3 arus, yaitu arus sumber daya fisik yang menjelaskan manusia, material, mesin, dan uang. Yang kedua adalah arus sumber daya konseptual yang yaitu panah pada gambar di atas menunjukkan data, informasi, dan keputusan berhubungan dengan informasi. Di sisi kanan, 2 arah arus data dan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Ketiga, ada mekanisme pengendalian perusahaan, yaitu sebuah elemen yang memungkinkan perusahaan mengoperasikan sistem lingkaran tertutup yang diperlihatkan pada bagian atas. Pada gambar 2.2 menjelaskan elemen-elemen lingkungan yang berada di luar sistem perusahaan dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung pada perusahaan. Arus sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan elemen lingkungannya melalui arus sumber daya, diantaranya arus informasi dari pelanggan, arus material ke pelanggan, arus uang ke pemilik saham, arus mesin dari penyedia atau supplier, arus manusia dari penyedia, dan komunitas global dan persatuan tenaga kerja. Arus dengan frekuensi sedikit diantaranya arus uang dari pemerintah, arus material dari supplier, dan arus manusia untuk berkompetisi. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan sistem informasi untuk mempengaruhi pangsa pasar. Buruh berargumentasi bahwa perusahaan menerima keuntungan kompetitif dengan melakukan salah satu kegiatan di bawah ini. Yang pertama, yaitu produksi dan pelayanan dengan harga murah. Kedua, produksi dan pelayanan berkualitas tinggi, atau mempertemukan kebutuhan khusus dari segmentasi pasar tertentu. Titik terpenting adalah manajemen perusahaan menggunakan sumber daya fisik dan konseptual untuk mempertemukan strategi yang objektif bagi perusahaan. Rantai nilai tenaga kerja. Michael E. Porter yakin bahwa sebuah perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif terdapat pada pembuatan rantai nilai atau value chain pada gambar 2.3 yang nanti saya jelaskan. Margin adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya, seperti yang dirasakan konsumen perusahaan tersebut. Rantai nilai dibuat dari aktivitas primer dan pendukung yang berkontribusi pada nilai margin perusahaan. Peningkatan nilai marginal merupakan model dari rantai objektif. Perusahaan dapat menciptakan nilai dengan menampilkan aktivitas, di mana tenaga kerja menyebutnya sebagai nilai aktivitas. Ini menjelaskan value chain. Supply chain management. Manajemen rantai pasokan terdiri dari aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, meramalkan permintaan pelanggan. Kedua, membuat jadwal produksi. Ketiga, menyiapkan jaringan transportasi. Keempat, memesan persediaan pengganti dari pemasok. Kelima, mengelola persediaan bahan-bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Keenam, melakukan produksi. Ketujuh, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan. Dan yang terakhir, melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Pengembangan uang lingkup rantai nilai. Keuntungan tambahan dapat dicapai dengan menghubungkan rantai nilai perusahaan pada organisasi-organisasi lain dalam Inter-Organizational System atau IOS. Partisipasi perusahaan atau partner bisnis bekerja sebagai unit koordinasi yang menciptakan sinergi yang tidak dapat dicapai dengan bekerja sendiri-sendiri. Istilah tenaga kerja adalah sistem nilai atau value system. Dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat diciptakan pada ketiga level piramida fungsional perusahaan. Pada piramida atas yaitu keunggulan strategis, atau keuntungan yang dicapai melalui seleksi arah strategis, mendasar dan bertujuan dan tujuan perusahaan. Piramida tengah yaitu keunggulan taktis, yaitu metode untuk menyempurnakan strategi dalam cara yang lebih baik dari pesaing. Pada piramida bawah, keunggulan operasional atau transaksi dan proses harian yang memberi keuntungan. Tantangan pesanan global. Pemain besar pada pasar
Pasar global saat ini merupakan perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC. Perusahaan informasi dan komunikasi berdasar koordinasi sangat penting untuk sebuah MNC, dikarenakan skala dan penyebaran aktivitas bisnis mereka. Koordinasi, khususnya, telah menjadi kunci pencapaian keunggulan kompetitif dalam pasar global. Keuntungan koordinasi, yaitu ada fleksibilitas dalam merespon pesaing dari berbagai negara pasar, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di suatu negara, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, dan yang terakhir kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan dan juga bagaimana produk diproduksi dan didistribusikan. Manajemen informasi. Sumber daya informasi perusahaan terdiri atas perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, spesialisasi informasi, pemakai, fasilitas, basis data, dan informasi. Pencapaian keunggulan kompetitif melalui penggunaan informasi menuntut manajemen yang efektif pada sumber daya ini, dikenal sebagai manajemen informasi. Perubahan alamiah manajemen informasi. Tugas manajemen informasi menghadapi permasalahan baru sebagai teknologi baru yang dapat membuat proses sistem transaksi daya lama tidak terpakai lagi. Pengaturan atau legacy system merupakan salah satu masalah. Contohnya mengubah informasi berjalan pada hardware baru. Yang ketiga ada penggunaan dalam data multimedia, berarti bahwa manajemen data saat ini sebagai tugas kedua yang penting untuk manajemen informasi. Pengetahuan manajemen adalah tugas ketiga. Pemerintahan terhadap sistem manajemen berbasis yang mudah digunakan dan paket software yang guna analisa data. Perencanaan strategis sumber daya informasi. Chief Information Officer atau CEO memberikan arah strategis bagi sumber daya informasi. Dan CEO juga mengkoordinasikan Departemen Usaha Strategis atau IS dengan strategi perencanaan bisnis perusahaan keseluruhan. Sebagai perencanaan strategi pada area bisnis khusus juga dikembangkan sumber daya informasi perusahaan harus juga berkoordinasi dengan usaha ini. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Pengembangan semua jenis sistem informasi dapat menjadi suatu tantangan, tetapi ketika sistem dibuat mencakup batas internasional, para pengembang harus mengatasi berbagai kendala yang unik. Istilah sistem informasi global atau Global Information System atau disingkat GIS diberikan pada suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Berikut beberapa kendala yang harus diatasi oleh pengembang sistem GIS, yaitu ada kendala politis, rintangan budaya dan komunikasi, masalah-masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Kesimpulannya, dengan demikian, penerapan teknologi informasi untuk menentukan strategi perusahaan adalah salah satu cara yang paling efektif dalam meningkatkan performa bisnis. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk fokus dan pada produk atau jasa untuk memberikan keuntungan dalam segmen pasar yang unik atau niche market. Terima kasih.